Swastiastu. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pasti sangat luar biasa. Pembelajaran agama Hindu kali ini adalah mengenai materi tempat suci. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita mengucapkan doa belajar terlebih dahulu. Dengan sikap tangan Anjali, mari kita mengucapkan mantra Guru Puja. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Guruwe Namaha. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian apa nama tempat suci agama Hindu? Ya, benar. Tempat suci agama Hindu adalah pura. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami tempat suci dalam agama Hindu yang ada di Bali dan melatih diri untuk menghargai tempat suci di wilayah setempat. Pembelajaran materi tempat suci hari ini kita akan membahas tentang 1. Pengertian tempat suci, 2. Fungsi pura, 3. Syarat-syarat membangun pura, 4. Langkah-langkah membangun pura, 5. Syarat-syarat memasuki pura, 6. Pengelompokan tempat suci agama Hindu, 7. Tempat suci di Nusantara, 8. Struktur tempat suci, dan yang terakhir 9 adalah upaya-upaya melestarikan dan menjaga kesucian tempat suci agama Hindu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian tempat suci. Tempat suci adalah tempat yang diistimewakan oleh umat Hindu yang dibangun secara khusus dan memiliki fungsi khusus. Tempat suci umat Hindu itu disebut dengan pura. Pura berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata pur, yang artinya kota, benteng, atau tempat berlindung. Pura dapat diartikan sebagai tempat suci untuk memuja Sang Hyang Widi dalam segala prabawanya dan roh suci leluhur. Yang kedua adalah fungsi pura. Fungsi pura salah satunya adalah sebagai tempat pemujaan untuk manifestasi Sang Hyang Widi. Yang kedua, sebagai pemujaan roh leluhur atau disebut dengan betara. Yang ketiga, sebagai tempat untuk melestarikan seni dan budaya. Yang keempat, sebagai tempat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, yang disebut juga kegiatan yadnya. Dan terakhir, sebagai tempat menjalin persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, syarat-syarat mendirikan pura. Umat Hindu dalam membangun atau mendirikan pura selalu memperhatikan kriteria yang harus dipatuhi dalam proses pembangunan dimulai, yaitu dengan berpedoman pada Kitab Asta Kosala Kosali dan Kitab Asta Bumi. Kitab Asta Kosala Kosali memberikan panduan tentang berbagai norma yang terkait dengan simbol pelinggih atau niase dari pelinggih itu, termasuk dimensi panjang, lebar, dan tinggi, serta tingkatan dan ornamen yang harus ada pada pura. Kitab Astabumi memberikan panduan tentang luas lahan pura, pengaturan ruang di dalamnya, dan jarak yang seharusnya ada antara pelinggih satu dengan pelinggih yang lain. Dalam pendirian sebuah tempat suci, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pembangunan pura. Yang pertama adalah menentukan lokasi pura.
Penentuan lokasi yang dipilih adalah tempat yang suci, tanah berbau harum, berada pada arah matahari terbit atau arah gunung, yang biasanya berada di arah timur laut dan arah utara. Langkah yang kedua adalah ngeruak karang. Ngeruak karang berfungsi untuk melakukan pembersihan tanah. Langkah yang ketiga disebut dengan nyukat karang. Nyukat karang adalah tahap pengukuran dan menentukan letak tiap pelinggih. Langkah yang keempat disebut dengan upacara nasarin. Upacara ini adalah meletakkan beberapa jenis upacara sebagai dasar dari bangunan suci yang akan dibangun. Yang kelima disebut dengan upacara melaspas. Upacara melaspas ini berfungsi untuk menyucikan sebuah pura yang baru dibangun, direnovasi, ataupun diperbaiki. Sedangkan langkah yang terakhir disebut dengan upacara ngurip-ngurip. Disebut juga dengan mendem pedagingan. Upacara mendem pedagingan ini adalah suatu upacara untuk mengisi yang disebut dengan pedagingan yang diletakkan pada setiap pelinggih sebagai makna bahwa pelinggih tersebut telah memiliki kekuatan spiritual dan kekuatan alam. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa saja yang boleh memasuki area tempat suci? Ya, tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke tempat suci ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa syarat-syarat memasuki tempat suci. Yang pertama, seseorang itu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, seseorang yang akan ke tempat suci harus berpakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Dan yang terakhir, seseorang itu tidak boleh dalam keadaan cuntake. Nah, tahukah kalian apakah cuntake itu? Ya, benar. Cuntake itu artinya kotor, leteh. Jadi cuntake pengertiannya adalah suatu keadaan tidak suci sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas religi, seperti memasuki tempat suci, melakukan ritual, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian, cuntake itu dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, cuntake yang berasal dari dalam diri. Contohnya adalah wanita yang sedang dalam keadaan haid atau menstruasi seperti gambar di samping yang kalian bisa lihat. Dan yang kedua adalah setelah seorang wanita itu habis melahirkan ya. Jadi belum boleh ke tempat suci. Sedangkan golongan yang kedua adalah cuntake yang timbul dari luar diri atau datang dari orang lain. Contohnya adalah orang dalam hubungan duka karena kematian salah satu anggota keluarganya. Jadi, bila mana di dalam satu keluarga itu ada yang meninggal, jadi dalam satu keluarga itu disebut dengan cuntake atau sebel ya. Biasanya orang Bali menyebutnya dengan sebel. Materi berikutnya adalah tentang pengelompokan tempat suci agama Hindu. Tempat suci agama Hindu terbagi menjadi dua, berdasarkan fungsinya dan berdasarkan karakterisasinya. Tempat suci agama Hindu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pura umum dan pura khusus. Pura umum adalah tempat suci untuk memuja Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Sedangkan pura khusus adalah tempat suci yang ditujukan untuk memuja roh leluhur. Tempat suci berdasarkan karakterisasinya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pura yang termasuk dalam khayangan jagat. Yang kedua disebut dengan kelompok pura khayangan desa. Yang ketiga, pura yang termasuk dalam kelompok pura swagina. Dan yang keempat adalah
pura yang termasuk Pura Kawitan. Ya anak-anak, pernahkah kalian melihat 3 pura ini? Ya, benar. Beberapa di antara kalian pasti pernah berkunjung atau menuju ke pura seperti di gambar ini ya. Nah, ketiga pura inilah yang disebut dengan pura umum. Pura umum adalah tempat pemujaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Contohnya, Pura Kayangan 3, Dang Kayangan, Pura Kayangan Jagat, dan lain-lain. Salah satu contohnya seperti gambar ini, ada Pura Besakeh, ada Pura Uluwatu, dan ada juga Pura Tanah Lot. Nah, yang kedua adalah pura khusus. Pura khusus adalah tempat suci yang ada pada setiap keluarga di rumah, yang disebut juga dengan sanggah atau merajan. Adapun beberapa pelinggih yang ada di sanggah atau merajan itu, contohnya sanggah kemulan, pelinggih taksu, pelinggih pengijeng, dan pelinggih penugun karang, atau disebut juga dengan tugun karang. Nah, inilah beberapa pelinggih yang ada di Merajan atau di Sanggah. Ada Tugu Karang yang letaknya di barat laut rumah. Kemudian di dalam Sanggah atau Merajan ada pelinggih taksu dan ada pelinggih rong telu atau rong tiga. Pengelompokan Pura Kayangan Jagat. Yang pertama, pura berdasarkan konsep Rua Binede. Itu contohnya adalah Pura Besakeh dan Pura Batur. Yang kedua, pura berdasarkan konsep Catur Loka Pala. Contohnya Pura Lempuyang, Pura Batu Karu, Pura Puncak Mangu, dan Pura Andakasa. Yang ketiga adalah Pura Sad Kayangan. Contohnya adalah Pura Besakeh, Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawah, Pura Uluwatu, Pura Batu Karu, dan Pura Pusering Tasik. Yang keempat adalah pura berdasarkan konsep Padma Buana. Pura Kayangan Jagat berdasarkan konsep Padma Buana adalah pura yang diyakini umat Hindu sebagai stana para dewata penguasa 9 arah mata angin, yang disebut dengan Dewata Nawa Sanga. Di bawah ini dapat kalian amati gambar-gambar pura yang ada di 9 arah mata angin. Di bagian utara ada Pura Batur. Di timur laut itu ada Pura Besakeh. Di timur ada Pura Lempuyang Luhur. Di tenggara ada Pura Goa Lawah. Di sebelah selatan itu ada Pura Andakasa. Di barat daya ada Pura Uluwatu. Pura Batu Karu ada di sebelah barat. Pura Puncak Mangu itu berada di barat laut. Sedangkan di bagian tengah itu ada Pura Pusering Tasik, disebut juga Pura Pusering Jagat. Berikutnya adalah Pura Dang Kayangan. Pura Dang Kayangan merupakan tempat suci umat Hindu yang difungsikan sebagai tempat melakukan pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta prabawanya, dan juga berhubungan dengan perjalanan suci Dang Yang Dwijendra atau Dang Yang Nirarta dalam menata perkembangan agama Hindu. Nah, kalian bisa lihat ya, di Pulau Bali ini ada beberapa pura yang merupakan termasuk Pura Dang Kayangan. Jadi di beberapa kabupaten kalian bisa amati gambar Pulau Bali ini beserta nama-nama puranya. Berikutnya adalah pura teritorial. Pura teritorial disebut juga Pura Kayangan Desa atau Kayangan 3.
Pura Kayangan Desa ini disungsung oleh umat atau kerama desa adat yang ada pada wilayah yang bersangkutan. Jadi, Pura Kayangan 3 ini terdiri dari Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Berikutnya adalah Pura Swagina atau Pura Fungsional. Pura Swagina adalah tempat suci umat Hindu untuk melakukan pemujaan kehadapan Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya sebagai penguasa kerja atau profesi. Nah, anak-anak, bisa kalian lihat pada gambar, itu ada profesi petani. Jadi, petani itu melakukan pemujaan kepada Dewi Sri sebagai penguasa kesuburan supaya padinya itu tumbuh dengan baik. Jadi, pura yang dipuja adalah Pura Subak. Sedangkan yang digambar bawahnya adalah para pedagang ya, yang ada di pasar biasanya. Jadi pedagang itu akan bersembahyang di Pura Melanting, yaitu melakukan pemujaan kepada Dewa Kuera atau rambut sedana. Dan yang ketiga itu ada seorang nelayan. Jadi dia melakukan pemujaan di Pura Segara. Jadi tujuannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Jadi, tujuan seorang nelayan melakukan persembahyangan di Pura Segara adalah untuk melakukan pemujaan kepada Dewa Baruna, yaitu sebagai penguasa laut. Jadi, seorang nelayan itu bersembahyang di Pura Segara memuja Baruna, memohon supaya tangkapan ikannya menjadi banyak, ya. Yang berikutnya adalah Pura Kawitan atau Pura Keluarga. Pura Kawitan adalah tempat suci bagi umat Hindu untuk bersembahyang memuja roh suci leluhur. Tempat pemujaan keluarga di rumah itu disebut dengan sanggah atau merajan. Ada beberapa sebutan tempat suci berdasarkan ikatan garis keturunan. Yang pertama adalah Pura Panti, kedua Pura Dadia, ketiga Pura Paibon, dan yang paling tinggi adalah Pura Pedarman. Nah, siapa yang pernah berkunjung ke tempat suci Hindu yang ada di luar Pulau Bali? Ada ya. Nah, jadi kita memiliki pura itu tidak saja di Bali, tapi pura atau tempat suci Hindu juga berada di luar Pulau Bali, yaitu kita memiliki tempat suci di Nusantara dengan berbagai nama yang berbeda-beda ya. Kalau di Jawa, itu tempat sucinya disebut dengan candi, centong, atau sentong. Jadi fungsi candi dan sentong itu adalah sama ya untuk memuja Sang Hyang Widiwasa dan roh leluhur. Kemudian di Pulau Kalimantan itu tempat sucinya disebut dengan Balai Basarah, Balai Antang, Sandung, Kariring, atau Pamba. Nah, itu kita punya umat Hindu di sana yang disebut dengan umat Hindu Kaharingan. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, kita juga memiliki tempat suci umat Hindunya yang disebut dengan Inan Kapamalaran. Jadi di sana tempat suci agama Hindu di Sulawesi Selatan itu ada 3 ya, yang disebut dengan Inan Kapamalaran Pakbuaran, kemudian ada Inan Kapamalaran Pedatuan, dan Inan Kapamalaran Papesungan. Jadi ketiga tempat suci di umat Hindu di Sulawesi Selatan itu atau umat Hindu Alukta sama-sama juga untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dan roh leluhur. Nah, inilah dia beberapa gambaran tempat suci Hindu yang ada di Nusantara.
Yang di Kalimantan, dengan umat Hindu keharingannya, itu memiliki tempat suci yang disebut dengan Balai Basarah. Kemudian di Jawa, tempat suci Hindunya berbentuk candi. Dan di Sulawesi Selatan, umat Hindu Alukta di sana memiliki tempat suci yang disebut dengan Inan Kapemalaran. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis tempat suci, di sini Bu akan jelaskan tentang struktur dari tempat suci. Jadi, tempat suci itu ada 3 area atau wilayah dari pura yang disebut dengan Trimandala. Bagian-bagian Trimandala itu terdiri dari Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nista Mandala itu adalah area paling luar yang disebut juga dengan Jabe Sisi. Madhya Mandala adalah area tengah, disebut juga dengan Jabe Tengah. Yang ketiga disebut dengan Utama Mandala atau Jeruan, yaitu area yang paling dalam dari sebuah pura. Nah, bisa kalian lihat pada gambar ini ya, letak dari 3 area tempat suci tadi. Nista Mandala di bagian paling luar, yaitu di bawah tuh ya, seperti di gambar. Yang kedua, setelah Nista Mandala itu ada Madhya Mandala. Bagian yang di tengah biasanya ada Bali Kulkul. Kalau yang paling utama adalah Utama Mandala. Di bagian dalam biasanya itu banyak terdapat pelinggih-pelinggih. Nah, Nista Mandala merupakan bagian terluar dari tempat suci yang merupakan pintu masuk pura. Pada area Nista Mandala biasanya ada taman atau lapangan yang luas. Area Nista Mandala ini melambangkan alam Burloka. Bangunan yang ada di area Nista Mandala yaitu yang pertama ada Candi Bentar. Candi Bentar itu berfungsi sebagai pintu masuk yang menghubungkan antara Nista Mandala dan Madhya Mandala. Bangunan yang kedua biasanya ada Wantilan, di mana Wantilan ini berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi para pemedek yang datang ke tempat suci. Area tempat suci yang kedua adalah Madhya Mandala. Madhya Mandala merupakan bagian tengah dari area tempat suci. Disebut juga dengan Jabe Tengah. Area Madhya Mandala ini digunakan umat Hindu untuk beraktivitas dan terdapat fasilitas pendukung kegiatan keagamaan. Pada area Madhya Mandala ini digunakan untuk menyiapkan upakarayatnya. Madhya Mandala juga melambangkan buah loka. Bangunan yang ada di area Madhya Mandala yaitu Bali Kulkul, Bali Gong, Bali Pesandekan, dan Perantenan, di mana perantenan ini atau dapur yang berfungsi sebagai tempat memasak, perlengkapan sarana upakara. Jadi di area Madhya Mandala ini ada gamelan, ada tarian-tarian nanti saat dilangsungkan upacara yatnya. Bagian Trimandala yang ketiga adalah Utama Mandala. Utama Mandala merupakan tempat yang paling utama dan merupakan tempat yang paling disucikan dari area tempat suci. Area Utama Mandala ini difungsikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan kepada Yang Widiwasa dan Ista Dewata. Area Utama Mandala ini disebut dengan Swah Loka.
Bangunan yang ada di utama mandala yaitu 1. Candi Kurung atau Kori Agung, di mana Candi Kurung ini merupakan pintu masuk dari area Madya Mandala menuju ke utama mandala. Kemudian bangunan yang berikutnya adalah pelinggih-pelinggih, salah satunya adalah Meru. Meru merupakan tempat suci atau pelinggih yang bertingkat. Kemudian yang ketiga ada Padmasana. Yang keempat ada Balai Pawedan. Kemudian bangunan Balai Piasan, ada gedong penyimpanan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan pura masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian tempat suci, syarat-syarat mendirikan tempat suci, dan pengelompokan tempat suci, akan lebih bermakna lagi bila anak-anak juga mengetahui tentang upaya melestarikan dan menjaga kesucian tempat suci agama Hindu. Adapun beberapa tindakan yang dapat kalian lakukan dalam melestarikan tempat suci agama Hindu, yaitu melaksanakan pancayatnya, tidak memasuki tempat suci dalam keadaan cuntaka yang disebabkan diri sendiri maupun orang lain, tidak melakukan perilaku asusila di areal tempat suci, wajib menggunakan pakaian sembahyang atau pakaian yang bersih, sopan, dan rapi ketika memasuki area tempat suci. Dan terakhir adalah menjaga keasrian tempat suci dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya anak-anak, menjaga kelestarian tempat suci adalah kewajiban kita semua sebagai umat Hindu. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian mengenal nama-nama pura yang ada di Bali melalui sebuah lagu dengan judul Pulau Seribu Pura. Selamat menyaksikan. Itu anak yang ngora
Demikianlah materi pembelajaran tempat suci hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Akhir kata, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.